A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hibzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa akhrijna min zulumatil jahli wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaaba fadlik wansyur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Para ibunda yang saya cintai karena Allah, rumah bertua di rumah ini, keluarga berkeluarga, semoga Allah Ta'ala limpahkan kebaikan selamat dunia akhirat. Begitu juga kesemuaan kita yang hadir diberikan kesehatan, mudah istiqamah, berbuat ibadah kepada Allah Ta'ala. Semoga kita yang lagi dililit hutang, lapang rezeki bisa bayar hutang. Yang lagi punya hajat, maksud tujuan Allah permudahkan. Dan yang ingin sampai ke tanah suci, semoga Allah Ta'ala permudah. Bisa umrah, bisa haji, yang sudah sampai semoga mabrurah insya Allah, amin ya rabbal alamin. Kita pasanglah niat, karena yang kita kaji ini adalah ilmu wajib di atas wajib. Yakni ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukum wajib atas orang yang mengaku dia sebagai seorang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim liridaillahi ta'ala wa bisyafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini kita mengkaji kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qalaid, kitab berbahasa Arab Melayu yang disusun oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Maka dikatakan ada suatu perkataan orang bagi Maryam binti Imran. Jadi Maryam ini anak Imran. Dalam surah Al-Imran disebut Ali Imran karena bercerita tentang keluarga si Imran. Imran itu punya istri namanya Hannah. Jadi bernazarlah si Hannah, kalau anak yang kukandung ini nanti aku akan wakafkan, titipkan di Baitul Maqdis. Rupanya yang lahir adalah perempuan. Pikirnya laki-laki, seperti itu. Karena apa tiada engkau berkahwin? Kenapa engkau tidak berkahwin wahai Maryam? Kata orang. Katanya karena lidahku masyghul. Masyghul itu sibuk. Lidahku ni, lisan aku ni sibuk. Kan Allah Ta'ala anjurkan juga anak manusia ini kan berkahwin, menikah. Kenapa engkau tidak menikah? Kata gitu. Karena Nabi Zakaria pun walau tinggal di mihrab, dia pun nikah, ada anak di nanti-nanti sampai tua tak dapat. Sampailah beban sudah menabur di kepalanya. Istrinya sudah dicop mandul. Tapi Allah Ta'ala mengasih titipan kepada dia nama anak itu Yahya. Yahya itu adalah pelanjut tugas Nabi Zakaria. Kata dia, karena lidahku ini sibuk, disibukkan dengan zikir kepada Allah. Rupanya, apa namanya itu, kekuatan nazar dan doa orang tua itu ya, pengaruh bosah. Berketapatan pula, anaknya itu dia dapat bagus. Begitu. Kita ini kan cemano ya, punya anak, kadang doa kita panjang juga. Ya Allah, anak aku inilah bagus. Semua kan doa orang tua yang elok-elok untuk anak.
Tapi kadang jawaban yang terjadi itu belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya. Jadi kalau kita tidaklah boleh berputus asa. Tapi kadang-kadang keadaan itu yang membuat kita hadir kata putus asa itu tak sesuai harapan kita. Inginnya panas sampai potang. Apalah daya hujan di tengah hari. Inginnya anak itu jadi orang hebat, sukses, orang yang hafal Quran, jadi ustadz, ustazah, jadi orang ibarat semualah. Anda jadi PNS, Anda jadi sekolah tinggi, semua yang ada dicapai dalam hidup ni ingin kita. Tapi kenyataan memang Allah Ta'ala gariskan jalan hidup tu masing-masing sudah sunatullahnya. Kita paksa pun dia memang apatah lagi kan ada dua kemungkinan tu. Dari dia ada kesungguhan, tapi lemah di duanya. Ibaratnya hati itu anda. Tapi ada pula model anak tu. Orang tua berkelapangan. Dia pula malas. Maka kalau doa itu kan saing berkaitan antara ajazi wal kasal. Allahumma inni a'udzubika minal ajazi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung daripadamu, daripada sifat lemah dan malas. Lemas dan malas. Tinggal balik-balik aja tuh. Satu, kalau orang-orang di Jawa tu bukan bilang malas tuh, males katanya. Males. Males tuh ditukar-tukar sama juga dengan lemas. Males, lemas. Lemah atau lemas tuh adalah hati ingin, badan tak mampu. Hati kuat betul, mau. Tapi badan sakit-sakitan. Ada pula sebaliknya. Kalau orang malas itu adalah badannya kuat, mampu, duit ada, semua kecukupan ada. Tapi hati atau anda. Jadi malas itu dalam yang tak anda. Tak bisa, tak mau. Sementara lemah atau lemas tu luar, tak mampu, badan anda. Jadi balik cerita tentang si Maryam ni tadi. Aku tahu anda berkahwin karena aku takut. Memang dibuktikan pula dalam sejarah. Allah dekat kepada Maryam tu. Karena lisan dia ini tak pernah libur daripada berzikir kepada Allah. Berzikir dia kepada Allah. Itu juga faedah. Imran ni bagus. Hana ni bagus. Yang dikasih makan anak tu terpilih. Perbuatan niatnya. Bahkan maaf cakap. Membuat anak tu pun betul-betul dijago. Di dalam kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qalaid. Kalau orang lupa baca bismillah dalam makan, maka yang memakan makanan dia dulu adalah setan. Yang minum, maka setan duluan minum. Yang mandi, duluan setan tu mandi. Yang tidur, setan tu lah nyenyak sadap. Badan dia tagap gomok. Sehingga berjumpalah setan kus sama setan gomok. Setan gomok berjumpa setan kus berkombo dia. Oh Tan, kenapa Tan? Karena sama-sama setan. Satu, bukan tante. Kan set kan enggak ya, Jo? Oh set, yo set, tak mungkin. Jadi dalam cerita kenapa kau ni bisa kurus? Tempat aku mendamping tu, tak ada aja aku dapat berkesempatan untuk mendapatkan kenikmatan dia. Tapi ada sahabat Rasulullah SAW dalam makan dia sengaja dia tak baca bismillah. Yang lalu udah pernah kita bahas, terkecuali tinggal satu suap barulah dibacanya bismillah awaluhu akhiruhu. Kenapa kata Rasulullah kau buat begitu? Aku hendak menyiksa setan ya Rasul. Kenapa pula begitu? Kalau aku baca bismillah awaluhu akhiruhu, tadi kan dia udah makan. Muntah balik. Keluar balik yang makan tu. Karena aku baca bismillah awaluhu akhiruhu, sakitlah dia. Golaklah Rasul mendengar cerita dia. Karena rupanya dia pakai akal-akal dia. Jadi termasuk maaf, pekau berjimat pun kalau lupa kita baca bismillahirrahmanirrahim. Yang bersama dan kita itu diserotokan buat setan. Maka anak-anak yang dia kono dalam ibaratnya bekas setan tadi banyak gangguan dah. Susah dibilangkan dah. Begitu. Itu kata kitab apa nama ni? Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qalaid.
Kenapa? Tak bertutup. Ini ada tutup di balik ni. Tak apalah. Tengok aja cocok ada tidak. Hah? Udah itu lagi dikatakannya gini. Dan segala anggotaku badan dia ini dengan khidmatnya. Dan hati dengan kasihnya. Hati kasih sama Allah. Mulut ni zikir sama Allah lidahnya. Badan ni sibuk dengan beribadah kepada Allah. Hati ni kasih sama Allah. Maka jikalau adalah aku berkawin, niscaya bimbang lidahku dengan berkata-kata. Lambat dia tidak apa. Jadi adalah anak remaja. Dia tidak kawin nogo. Orang kebun sayu. Talawi sana. Saya muka. Desa saya muka. Jadi dia dalam satu kesempatan dia bertanya, Pak, aku ni bekojo. Aku ni tidak ogah hafal Quran. Saya katakan, yang apa tu fokus. Kalau tidak hafal Quran, hafal Quran. Kalau tidak bekojo. Bekojo lah dulu sekian tahun kumpulkan duit supaya bisa untuk masuk pendidikan Quran. Karena Quran ni dia tu adalah pencemburu. Kalau kita tu ibarat ada mengojon lain, lambatlah dia jadi. Semogalah kalau kau beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau macam Maryam ni, kalau anda kuletakkan cinta selain Allah di dalam hati, maka Allah Ta'ala akan berkurang jatahnya atau bahkan tersisi. Tersisi Allah Ta'ala di dalam hati. Makanya aku tak nak berkahwin. Karena orang tak bisa nak menandingkan Maryam ni. Maryam tu tak nak berkahwin, tak nak menikah sebab orang yang menandingan dia tu tak ada semampu upo itu di zaman itu. Ya. Tak ada semampu itu di zaman itu. Tiap hari berzikir dia. Sampai tak masak, bandai mengamuk lagi ya. Berzikir aja jogo. Tu abangan periuk ni gang kata dia. Sama dengan ada seorang ulama namanya Imam Nawawi, Yahya bin Sarab Abu Zakaria. Jadi Abu Zakaria Imam Nawawi itu dia meninggal umur 48 tahun Hijriah. Satu hari dia harus menyelesaikan 12 pelajaran. Didobit di kokohannya waktu sebagaimana hafalan kata guru pun itulah. Al-Quran 30 juz tuntas satu hari. Satu hari 30 juz. Belum lagi ilmu hadis. Belum lagi fiqh. Belum lagi tauhid. Semua sampai 12. Tidur satu hari cuma 2 jam. Satu hari tu. Bersuatu siang, bersuatu malam. Makan satu hari cuma sekali. Ya. Dan pernah satu saat dia tidak tidur selama 2 tahun. 2 tahun dia tak tidur. Untuk baring. Tidurnya cuma gini aja lah. Gini aja. 2 tahun. Gitu. Jadi kalau sempat pula dia menikah, siapa yang bisa menanding ngumpul dia begitu? Akan menjadi masalah pula. Itulah ada ulama memang memilih untuk membujang bahasanya. Menjomluk. Supaya bisa fokus pada ilmu. Makanya disebutkan Imam Nawawi itu, 1 tahun dia belajar sama dengan anak kita itu 5 tahun. Yang paling ngajin betul. 5 tahun. Itu memang Allah Ta'ala pilih. Balik cerita Maryam alaihassalam itu. Jadi dia kan perempuan. Alaiha pakai ha. Alaiha. Kalau dia laki-laki alaihi. Jadi Maryam ne di dalam Al-Quran nama surah yang ada nama perempuan cuma dia aja. Berarti ada utama pada diri dia itu. Maryam. Tak ada surah lain. Kalau laki-laki banyak Yusuf ada. Nabi Ibrahim ada. Surah Muhammad ada. Ali Imran ada. Nama-nama surah itu. Jadi Hud, Yunus, Yusuf. Itu banyak-banyak nama surah. Bahkan nama Toha itu sebut adalah nama Nabi Muhammad juga. Toha, Yasin, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi perempuan satu. Begitu banyak di zaman dulu sampai sekarang perempuan. Tapi perempuan terpilih cuma satu, Maryam. Jadi kata sibuk dia dengan kalau maka dibanding ada Rabi'atul Adawiyah
sama Maryam, maka lebih utama lah Maryam. Karena kenapa? Dia ada surahnya. Walau kata Rabi'atul Adawiyah itu seorang sufi apa semua begitu, dia baguslah dalam apa. Tapi lebih tetap utama si Maryam. Karena dia sebelum itu. Bahkan nama masuk dalam surah. Berarti ibadah dia tak tanggung-tanggung. Udah itu lagi dikatakan, kalaulah aku tadi menikah, bimbanglah lidahku berkata-kata dengannya, dengan Allah. Dan anggotaku yang kuat dengan khidmat baginya tidak lagi dibuat. Dan hatiku dengan kasih akan dia, maka sebenarnya memberi Allah Ta'ala anak dengan ketiadaan laki. Itulah Allah baik sama dia. Mungkin dalam gambaran kasih sayang Allah, perempuan itu kan kalau ada anak dia, udah adalah kekokohan dia di masa akan datang. Ya, kekokohan dia. Maka terkadang itulah sebahagian uang yang tak titip anak, mengambil anak. Supaya ada kekokohan di masa tua. Maka kalau tak anda pula hidup itu bertambah, sesungguhnya kita tidak menjalankan apa garisan daripada ketentuan Allah. Ketentuan Allah. Nikah belum tentu gue jamin dapat anak. Jadi Maryam tak ada laki, tapi Allah izinkan dia mengandung. Itu kasih Allah sama dia. Karena lisannya tadi, maka uang Kristen itu sebut dia Maryam ni bunda tuh, Bunda Maria. Jadi anak dia itu jadi anak Tuhan, firman hidup Isa tuh ya. Wallahu a'lam. Kelakuan uang telah. Udah itu lagi Allah ngasih aku anak kata dia dengan ketiadaan laki. Dan rezeki dengan tiada patut tiap-tiap masuk atasnya Zakaria akan mihrab, maka didapatinya rezeki. Jadi pada saat Zakaria yang boleh menengok Maryam ni untuk masuk ke dalam ruangan yang ditonton itu cuman Zakaria. Karena dia anak pemimpin uang tuh, namanya Imran. Jadi di dalam ruangan tuh tanya, dari mana kau dapat makanan nih? Sesungguhnya kan aku yang membawakan untuk makanan kau nih. Dari mana kau dapat? Allah ngasih. Allah ngasih. Tak cuman lah jalan Allah Ta'ala mengasih dia. Cuman makanan yang pada saat itu susah dapat. Makanan yang sesuai untuk musim panas. Datanglah yang untuk musim panas tuh yang mendinginkan dia. Sadap dia. Ketika musim dingin datang yang memanaskan, menghangatkan dia. Itu. Jadi hal-hal begini nih satu hal untuk terjadi pada kita mungkin makom kita ni tak apa ya, agak susah lah. Cuma nanti di hari kiamat ada dekat-dekat yang namanya terjadi fitnah-fitnah besar itu. Apatah lagi keluar yang nama Dajjal. Manusia udah tak makan sebagaimana biasa makan lagi. Apa yang makan zikir aja lah. Udah susah saat itu. Hidup juga dengan zikir. Rajin dia subhanallah alhamdulillah. Tak bisa lagi nak makan udah dianiaya buat Dajjal. Dajjal. Kalau seandainya tidak patuh sama dia, disiksa dia. Ada hikayat daripada Abi Abdillah. Katanya ada aku mujawir atau mujawar. Maksudnya dia berpergian di Mekah. Berdampingan, tinggal di situ. Maka datang akan dia aku seorang muda. Maka berkata ia, hai ustaz, apabila ada daripada pekerjaanku suatu, yakni walaupun mati, engkau perintahkanlah. Ya, engkau perintahkanlah. Maka tatkala lalu beberapa hari, tidaklah hendak diambilnya wang tu. Datanglah seorang laki-laki. Maka berkata, iya, hai ustaz, orang muda itu sudah mati. Maka berdiriku dan lalu aku kepadanya. Dan aku mandikan dia. Dan berkehendak aku bungkus di dalam kafannya. Maka membukakan ia akan dua matanya. Atau buka pula mata. Udah mati bisa terbuka pula. Maka tertawa ia pada mukaku. Maka berkata aku. Adakah hidup atau mati? Maka berkata ia, hai ustaz, tiadakah aku engkau ketahui bahwasanya orang yang muhibbin tiada mati hatinya, tiada mati hanya berpindah kekasih kepada kekasihnya jua. Seperti firman Allah Ta'ala, idza da'akum lima yuhyikum, apabila Allah telah memanggil kamu kepada yang menghidupkan kamu,
Jadi orang-orang yang cinta kepada Allah Ta'ala itu sangat-sangat cinta. Tujuannya cuma Allah saja. Tujuannya cuma sama Allah saja. Dia tak peduli hidup dan mati. Semua bagi dia hidup. Walaupun badan tu, makanya ada orang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli. Apa khabar Pak Haji? Iya, semoga Allah memberkahi Pak Haji dan keluarga dan kita semua. Kita lanjut. Jadi kalau ada minum keluar satu lagi. Iya, ada minum keluar satu lagi. Jadi balik kita cerita kitab ni, orang yang muhibbin, cinta kepada Allah, tak peduli bagi dia apa hidup apa mati, karena bagi dia hidup aja senantiasa. Walaupun kojo yang ditampunya itu bogat, bahasanya kata dia walaupun hal mati, karena bagi aku kata dia mati dan hidup itu sama, karena hanya berpindah saja. Berpindah kepada kasih kepada kekasih yang sebetulnya. Maka di dalam Al-Quran disebutkan bal ahya wa antum la tash'urun. Bahkan uang-uang tu ahya, hidup, wa antum la tash'urun, kau yang tak sadar. Orang yang hatinya hidup kepada Allah, dia tidak pernah mati rasa di mana pun dia berada. Apapun usaha yang dilakukannya, ya, apapun pribadi dia, apapun pangkat dia, apapun keadaan dia. Karena orang-orang yang begitu tu senantiasa hatinya itu punya kecukupan, Makanya ingat cerita Abu Nawas. Abu Nawas ketika hendak ditawarkan menggantikan ayahnya menjadi mufti, menjadi qadhi, dia pura-pura gila. Karena waktu ayah dia meninggal, sebelum itu disuruhnya untuk mencium telinganya. Antara kanan dan kiri. Alangkah diciumnya tu busuk betul sebelah. Apa katanya? Itulah salah satu bentuk, ini ceritanya ya, bahwasanya orang-orang yang begitu di dunia dikasih oleh Allah Ta'ala busuk telinga satu. Karena boleh jadi dia bisa mendengar yang elok satu tidak. Bisa berlaku adil, bisa tidak. Maka Abu Nawas berpura-pura gila supaya jangan menjadi hakim, jangan menjadi qadhi. Karena dia tahu bahwasanya hal itu dapat menjerat dia, akhirnya dia susah untuk, kalau di dalam kisah disebutkan Abu Nawas itu seorang sufi. Maka kelakuan sufi ini ada puang gila apa. Puasa awak yang waras nih. Dia menengok awak-awak ni yang gila dunia. Jadi kita menganggap uang-uang yang dekat kepada Allah Ta'ala tu tahajud tiap malam, ya, puasa senantiasa, bersedekah senantiasa, baca Quran senantiasa. Macam cerita Maryam tadi, masghul lidah, sibuk lidahnya untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Awak tengok kojo, maka uang-uang yang menengok, engkau Maryam cantik, lagak, kulit kau putih, buasih halus. Laki-laki, dia nak bayantan macam mana pun tidak ada sama kau. Kau orang bagus. Kenapa kau tak nak berkahwin? Kata dia, kan kahwin tu Allah Ta'ala memerintahkan. Cuman aku ni masghul, sibuk lidah aku ni dengan zikir kepada Allah. Badan anggota aku ni sibuk beribadah kepada Allah. Dan hatiku sibuk kasih kepada Allah Ta'ala. Itu. Makanya di dalam kitab ini disebut, kalau dalam perkara yang namanya mengikut, bermula makhluk itu 7 bagi. Jadi bagian itu ada 7 dalam perkara mengikut. Pertama mengikut hawanya, dorongannya. Beda nafsu ya, hawanya. Dan yaitu namanya Bal'am. Maka dikasih pusakakan qat'iyah. Maka adalah ia seumpama itu, umpama maaf anjing. Jadi Bal'am ini hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Punya kelebihan asal berdoa kabul. Untuk orang lain, untuk diri dia tidak. Itu beda. Macam dukun. Kalau dukun, bab dia, keluarga apa ya, tu istilah kalau bahasa kita, dan doa tu mustajab. Kalau orang lain lopuk-lopak. Harusnya kan kalau dukun tu, elok doa dia kayo gitu. Tak apalah, dia menjadi dukun lagi. Jadi Bal'am ni, bininya, karena susah gitu. Bang, ini ada orangnya nak mengasih kita duit. Tapi doa celaku untuk Musa.
Diceritakan supaya terjadi yang buruk untuk Nabi Allah Musa. Dia tahu Nabi Musa itu Nabi. Jadi karena tuntutan bini ini tadi, awalnya dia tolak. Abang rela hidup susah gini kok. Lalu didoakannya. Itulah 7 lidah. Tak mau masuk. Maaf, upo anjing. Karena mendoakan yang buruk. Karena dia tahu doa itu balik sama dia balik. Yang kedua, ada orang model mengikut hawa nafsu. Umpama Qabil. Qabil walaupun ayah Nabi. Qabil kan ayah Nabi. Jadi tak jamin. Walau didikan uang yang bagus sekalipun. Joki hidayah itu tetap pemberian Allah. Kan'an, didikan Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh ini secara garis besar setahu saya 4. Ada nama Kan'an, ada Ham, ada Yapis. Yang kulit hitam tuh Ham. Ham nih berubah bentuk menurut kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qalaid karena mengintip ayah, menengok aurat. Jadi hitam kulit. Jadi bangsa-bangsa hitam tuh keturunan daripada Ham. Kulit hitam. Apakah di Afrika, apakah di Papua. Berubah bentuk gara-gara melakukan suatu kemaksiatan. Cuci pandang macam mana lah bentuk puayah ni tengok jadi kulit hitam terus. Sama dengan iblis. Iblis dalam kitab ini dia beribadah kepada Allah Ta'ala itu selama 770.000 tahun. Di dalam setiap langit itu ada sebutan panggilan untuk iblis itu. Lalu setelah dia tidak patuh taat kepada Allah lewat sujud kepada Adam, Allah ubah bentuk dia yang awalnya cantik, yang awalnya bersayap, muka diubah menjadi koro, badannya dijadikan B2, ibab. Ya. Itu. Udah itu lagi ada keturunan zaman Nabi Allah Musa. Tahu tak dia beribadah di hari Sabtu, maka diubah menjadi kiradatan khasiin kerayang hina. Para ibunda yang terkasih yang Allah muliakan, Pak Haji yang Allah berkahi. Kita lanjut kitab ni. Jadi ketika dia mati, terbuka mata senyum. Si pemuda tadi. Ya, kenapa? Karena bagi dia memandang dunia dan memandang akhirat itu sama saja. Sama saja. Ini cerita kita ni mengambil iktibar dari pelajaran-pelajaran dulu macam dalam kitab ni. Kalau kita tahu ucapan Bismillahirrahmanirrahim itu datang pertama sekali kepada Nabi Adam. Nabi Adam. Ya, jadi iktibar. Jadi bismillah dulu di alam ini semua beracun. Ya, tanaman beracun, tanah beracun, air beracun. Macam planet-planet luar bumi ni. Kan tak ada ozon, atmosfer. Maka kalau diambil pun tanam-tanam jadi beracun. Jadi ucapan untuk menawarkannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Udah selesai meninggal Nabi Adam, naik balik, turun balik ketika di zaman Nabi Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman meninggal, dia di dalam mihrab, memegang tongkat kayu dimakan buat gayab, jatuh. Setahun baru tahu para jin-jin tuh bahwasanya Nabi Sulaiman tuh udah meninggal. Cuman badan para nabi ini tak dimakan, onggan namanya cacing-cacing itu sebab apa? Ulat-ulat itu. Karena badan para nabi. Uang-uang soleh itu gitu juga. Apatah lagi dia penghafal Quran dan mengamalkan Quran. Itu mungkin kalau ada suatu hal-hal yang di luar kebiasaan. Tukang gali kubur digali ya. Udah bertahun-tahun mungkin ditengok badan yang di dalam kubur tadi masih utuh. Bisa begitu, bisa. Cuman kita ni sekarang, kalau upo saya ni lah. Saya ni bukan menghafal Quran. Badan saya ni kendui cacing-cacing di tanah. Kendui anak makan. Kalau orang-orang soleh itu Allah Ta'ala jago. Begitu. Karena dia pun menjago dalam hidup nih. Makanan dijago, mata dijago, telinga dijago, mulut dijago, tangan, kaki dijago. Itu. Yang terakhir bila datang bismillah kepada Nabi Muhammad SAW. Itu pun dicicil. Pertama, Bismi Rabbikal ladzi. Iqra bismi. Iqra bismi Rabbikal ladzi khalaq. Habis itu kulidullah awidur rahman. Katakanlah Allah itu ar-Rahman. Maka bismillahirrahman. Belum lagi ar-Rahim. Habis itu baru datang kepada perkataan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dengan bismillah itu. Baru sempurna. Tapi sampai sekarang belum naik bismillah itu. Untuk umat Muhammad pun masih dapat tetap berkat. Makanya ada hadis kullu amrin zibalin la yubda'u bihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta. Maka sebetulnya kita ni umat bismillah.
Umat Bismillahirrahmanirrahim. Sampai sekarang umat-umat terdahulu tuh Nabi udah hilang, Bismillah udah tetai. Tapi umat Muhammad ini umat Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semua amalan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka di dalam kitab ini ada bahkan doanya. Allahumma ja'alna min ahli Bismillahirrahmanirrahim min ummati Muhammad ya Karim. Allahumma ja'alna, ya Allah jadikanlah kami min ahli, Allahumma ja'alna min ahli Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah jadikanlah kami daripada ahli Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ummati Muhammadin ya Karim. Dan daripada umat Muhammad, wahai Allah yang maha mulia. Nah, itu bunyi Allahumma ja'alna. Kata sendiri kalau Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah kami min ahli Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau rajin menjaga Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu hurufnya 7. Basin, mim, alif, lam, ha. Bismillah. Bismillah. Yang 7 ini tadi juga jelaskan mengikut dan ada 7 kelebihan para amalan nabi-nabi terdahulu. Ada yang pakai alhamdulillah, ada subhanallah. Gitu. Kalau umat Muhammad Bismillah. Ditambah dengan 12 Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau Nabi Nuh, dia dapat Bismillah aja. Tapi tak dapat Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahi majreha wa mursaha. Itu bukan doanya. Itu cuman sana. Sana itu sanjungan. Doanya cuman Bismillah majreha. Bismillahi majreha wa mursaha. Cukup situ aja. Bismillahi majreha wa mursaha. Kalau inna itu udah sana. Sana itu sanjungan. Inna rabbi sungguhnya Tuhanku la ghafur rahim. Maha pengampun. Lagi maha penyayang. Inna rabbi la ghafurur rahim. Kalau doanya cuman kalau nak naik kendaraan, naik sampan bismillahi majreha wa mursaha. Cukup. Makanya menurut kisah dikatakan ketika Nabi Nuh ada nggak tahu 40 wallah alam, saya tak dapat dasar, cuman ketika saya belajar dulu dengan Allah yarham Ustadz Ghazali Yusuf, ketua MUI, dulu dia mengajar di Semang Sianam, zaman itu tafsir, Jalalain, dia katakan 6 bulan lamanya bahtera Nabi Nuh itu terkatung-katung. Jadi angin langit hujan, bawah keluar air, selama 6 bulan lah, dibawa ke sana kemari, terdamparlah di atas bukit Judi namanya. Bukit Judi namanya. Jadi dia di dalam bahtera itu apa zikirnya? Itulah. Bismillahi majreha wa mursaha. Bismillahi majreha wa mursaha. Bismillahi majreha wa mursaha. Dulu waktu kecil saya pun dapat amalan. Apakah itu betul atau tidak. Sampai sekarang belum juga. Cuman ada saya doang 21. Ada mengatakan 27. Kalau kita tuh ada bangkit malam atau bangkit satu apa. Bantal tuh kita pukul. Itu, dengan bilangan ganjil apa 3. Sambil membaca Bismillah dengan sebanyak kalian yang disebut tadi. Ada 27. Lalu mengatakan 21. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Sampailah 21. Minta bangkitkanlah ya Allah atas izinmu. Bantal ini kan jadi panas jadi ya. Entah boton entah tidak. Tapi beberapa kali pernah saya buat jadi. Kalau entah tak ada HP apa semua orang minta jagoan kan gitu. Gitu. Yang rajin-rajin tahajud gitu kan. Padahal udah loti mana dia. Tapi dengan kunci memang kuat betul hati nak beramal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Udah itu lagi dikatakan hikayat bahwa seorang laki-laki membeli seorang sahaya. Hamba pada saat itu jual manusia itu jual, ada harga manusia itu 2 juta. Bawa lah ke rumah tu. Maka zaman-zaman dulu ada harga yang mengatakan asal budak atau maaf kalau dia betina bisa digaulkan. Kalau dia bab laki-laki tidak, harus perempuan yang baik itu dia harus menempuh pernikahan. Ya. Jadi pada saat penjualan manusia dulu ya seperti beli hewan lah kan. Memang entah sebab apa ada cacat kurang apa perang. Tapi ada satu pendapat yang bisa untuk yang dikawinkan itu adalah yang perang, yang perang. Jadi dia dapat tawanan itu jadi budak, dia jadi budak jadi sebagai hamba saya yang boleh untuk maaf berjima dia seperti itu. Udah itu lagi dikatakannya. Berkata sahayanya, hai penghuluku, hai tuanku, saidku, bahwasanya adalah bagiku sertamu 3 syarat.
Aku ndak kau boleh, aku ndak ngikut kau. Tapi aku minta syarat lah sama kau. Apa syaratnya itu? Kata dia. Pertama, bahwa jangan engkau tegah akan daku daripada solat fardu. Kalau aku nak solat, jangan kau larang aku nak solat. Soal kau lah. Yang penting ketika aku nak solat, jangan kau larang. Udah itu lagi dikatakan, apabila masuk waktunya. Sudah masuk waktunya. Dan kedua, engkau suruh akan daku pada siang hari. Apa saja kehendakmu. Dan jangan engkau bimbangkan aku suatu pada malam. Jadi kalau nak malam, jangan kau ganggu aku. Itu syarat aku. Siang apa aja kau suruh, aku enggak. Kalau malam, waktu dia dengan Allah Ta'ala. Dan ketika bahwa engkau beri bagiku tempat pada rumah, engkau yang tiada masuk padanya seorang yang lain daripada aku, maka berkata laki-laki itu. Jadi dia minta satu tempat di sudut rumah itu, jangan kau ganggu aku, situlah tempat aku. Itu syarat dia. Syaratnya kalau sampai sholat awal waktu, aku sholat. Yang kedua pula, siang apa aja kau suruh, silakan. Kalau malam jangan kau ganggu. Dan yang ketiga, kau kasih sudut di rumah ni, yang kau tak boleh masuk padanya kecuali dengan izin aku. Itu kata dia. Maka dia katakan, berkata laki-laki itu, segala syarat ini sekalian ku terimalah. Kemudian katanya, tilik olehmu di dalam rumahku pada yang engkau suka. Maka berkeliling ia padanya, maka didapatkannya bahagian rumah itu yang roboh. Atau ada yang mengatakan dia dapat ada rumah, pilihnya yang agak hancur. Ya. Maka kata saya itu, ini ajalah yang aku pilih. Maka berkata si tuannya tadi, hai gulam, hai anak, engkau pilih rumah yang roboh lagi gurab, atau yang udah rusak katanya. Hei tuanku, tiadalah engkau ketahui bahwasanya rumah yang mau roboh itu adalah bagiku serta tuanku seperti kebun. Tak ada. Kalau anak cantik sekarang, bagi orang-orang yang sudah juhud itu, sudah tasawuf itu, anak cantik kan, anak dia perhias lagi. Kalau bagi dia, kalau yang namanya kurang itu, teringat dia dengan akhirat. Orang-orang yang berkekurangan tu, kadang ada satu hikmah daripada bab kekurangan ni. Muncul kesungguhan, muncul kesyukuran. Gitu. Jadi macam anak lah. Anak-anak dulu yang bahkan tak berayah, itu lebih hebat tahannya dibandingkan kadang yang berayah. Kenapa? Karena udah biasa dalam kehidupan dia pun itu. Anak-anak yang sudah hidupnya itu, zaman ini kelapangan semua, doa ndak sama dia, ada terkesan malas, baju dia dicuci kan. Makan dia kasih, puasa dia, nyaman dia dengan hidup itu. Ada orang yang dia mungkin nak mendapatkan semua itu susah payah dia. Gitu. Maka kalau kita dapati, kenapalah kau nak kesungguhan kau tak sama dengan orang tua kau dulu. Karena kenapa? Dia sesemua dah cukup. Awak tidak ada. Apa yang terjadi pada dia awak dulu, terulang sama dia. Maka awak servis dia. Rupanya kadangkala tidaklah sebagaimana harapan kita. Di sinilah cerita bab mahabbah. Sekiranya sampai di situ aja kajian kita pada petang hari ini tentang masalah mahabbah. Ada anda tanya, dipersilakan. Terima kasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau doanya tadi yang Allahumma ja'alna, ya, Allahumma ja'alna min ahli bismillahirrahmanirrahim, itu saya tulis, saya kirim sama Bunda Haja ya. Di kertas nanti saya tulis, saya foto. Macam tempoh hari. Tak ada share ke grup. Itu amalan. Allahumma ja'alna min ahli bismillahirrahmanirrahim wa min ummati Muhammadin ya karim. Gitu. Ada nak tanya-tanya? Bismillahirrahmanirrahim. Salat sunat awab ini saya pun apa namanya itu, pecah perhatian. Dulu pernah saya dapat guru saya katanya antara maghrib ke isya. Dia buat 6 rakaat. Tapi setelah saya baca aduh, dia di antara waktu duha itu. Siang. Karena awabin itu artinya uang patuh kepada Allah Ta'ala.
Atau apakah mungkin ada dua versi? Awabin itu kan orang yang patuh taat kepada Allah. Ada yang mengatakan sifatnya itu 12. Ada yang mengatakan 6. Dia setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Cuman ini saya tak bawa kitab Hidayatus Salikin. Ada yang disusun oleh Syekh Abdul Somad Palembani. Di situ ada dibahas soal Sunan Awabin. Mungkin pada kesempatan akan datang untuk tahqiq dari kitab itu saya bawa. Ya, Awabin. Cuman yang lama saya dapat di awal-awal guru saya mengatakan Awabin itu antara maghrib ke isya. Dibuat 6 rakaat. Wallahu a'lam. Kalau dapat dari guru yang lain yang tahqiq, pakai aja amalan dia dulu. Ayat-ayatnya Ustaz yang mujarab lah istilahnya. Mujarab. Iya. Oh iya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau soal sunat tuh